Executive Council atau GCC merupakan sebuah organisasi regional yang beranggotakan 6 negara Teluk, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Organisasi ini berdiri pada 25 Mei 1981 di Riyadh, Arab Saudi. Berlandaskan kesamaan kultur dan juga kepercayaan, organisasi regional ini juga memiliki pandangan yang sama mengenai kebijakan perdagangan bebas, sehingga kerjasama ekonomi juga termaksud dalam fokus organisasi. Dalam mewujudkan kerjasama ekonomi internasionalnya, pada tahun 1988, GCC dan European Union membangun hubungan kerjasama melalui 1988 European Union GCC Cooperation Agreement yang memiliki tujuan di antara lain memperkuat stabilitas pada ranah kepentingan strategis, memfasilitasi hubungan politik dan ekonomi, memperluas kerjasama ekonomi dan teknologi, serta memperluas kerjasama dalam bidang energi industri, perdagangan, dan pelayanan agrikultur, perikanan, investasi, sains, teknologi, dan juga lingkungan. Pada tanggal 5 Juni 2017, Saudi Arabia bersama Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab, Yaman, Libya, dan juga Maladewa memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Pemutusan hubungan diplomatik ini dilatar belakangi penilaian bahwa Qatar menjadi pendukung di balik operasi kelompok-kelompok teror di kawasan Timur Tengah. Termaksud di dalamnya Ikhwanul Muslimin yang oleh negara-negara tersebut dikategorikan sebagai kelompok teror. Saudi dan para sekutunya mengajukan persyaratan bagi normalisasi hubungan diplomatik kepada Qatar berupa 13 butir tuntutan. Di antaranya adalah penurunan level hubungan dengan Iran, penghentian pembangunan pangkalan militer Turki yang sedang dibangun oleh Qatar, penghentian dukungan terhadap kelompok-kelompok teror, sektarian, dan ideologis, serta penghentian operasional kantor berita Al Jazeera. Qatar menolak tuntutan-tuntutan tersebut yang kemudian mendorong kekhawatiran bahwa krisis diplomatik ini akan dirujuk sebagai krisis Teluk yang berujung pada konflik terbuka. Sengketa perbatasan di Teluk merupakan hal lumrah karena 4 alasan. Faktor pertama adalah ketidakselarasan cara pandang penentuan batas wilayah. Secara tradisional, penentuan batas kedaulatan di kawasan Teluk bukan dilakukan dengan batas wilayah, tetapi dengan kontrol atas penduduk atau pemukim. Hal ini terkait dengan perilaku nomaden suku-suku Arab yang jamak terjadi di kawasan Teluk dan Timur Tengah. Pada umumnya, kedaulatan sebuah pemerintahan dibangun atas loyalitas klan-klan yang menetap maupun yang nomaden terhadap raja. Kontrol berdasarkan batas wilayah baru diperkenalkan oleh Inggris pasca kekuasaan Turki Utsmani. Ketidaksinkronan antara people-based sovereignty dengan territorial-based sovereignty ini membuat sengketa perbatasan sering terjadi bahkan hingga saat ini. Faktor kedua yang juga berkontribusi pada konflik perbatasan di kawasan ini adalah kebijakan penentuan batas negara-negara modern di kawasan Teluk atas arahan Inggris dan Prancis. Dasar penentuan batas-batas negara-negara modern ini adalah kepentingan strategis Inggris dan bukan berdasarkan pada realitas di lapangan maupun kepentingan negara-negara modern yang baru dibentuk. Dalam beberapa kasus, Inggris melakukan pembagian wilayah berdasarkan peta yang tersedia, sehingga beberapa wilayah yang sebelumnya sudah mapan terbelah menjadi beberapa bagian atau penggabungan beberapa wilayah yang secara tradisional dikuasai oleh dua kelompok yang bersengketa. Konflik perbatasan antara Qatar dengan Saudi berlangsung hingga keduanya menyepakati batas final mereka dalam perundingan bilateral tahun 2008. Salah satu sengketa batas kedua negara yang juga melibatkan Abu Dhabi adalah sengketa atas wilayah di sekitar Khawar al-Udaid. Wilayah ini dianggap strategis oleh Inggris untuk meneguhkan dominasinya di wilayah Teluk pasca kekuasaan Turki Utsmani. Kemudian, wilayah ini menjadi semakin penting pasca penemuan sumber minyak dan gas. Keterkaitan isu minyak dan gas dalam sengketa atas wilayah Khawar al-Udaid
Ini bisa dilihat misalnya dari protes Saudi atas pembangunan pipa minyak Dolphin antara Qatar dan Abu Dhabi dan pembangunan Causeway yang menghubungkan Qatar dengan Abu Dhabi yang melewati wilayah Khor Al-Udad pada tahun 2006. Perseteruan ini juga bersinggungan dengan ketidaknyamanan Saudi akibat kritik keras Al Jazeera terhadap keluarga kerajaan tahun 2002 yang berujung pada penarikan duta besar Saudi dari Doha. 2 tahun sebelumnya, Saudi juga memboikot penyelenggaraan pertemuan Organisasi Konferensi Islam atau OKI di Doha dengan alasan ada kontak dagang antara Qatar dengan Israel. Penandatanganan kesepakatan bilateral antara Saudi dan Qatar tahun 2008 juga mengakhiri pembekuan hubungan diplomatik Saudi dan Qatar yang telah berlangsung 6 tahun. Ketegangan antara kedua negara di dekade 2000-an ini memperlihatkan interaksi intensif antara sengketa perbatasan dengan politik hidrokarbon dan juga isu-isu lain seperti kasus Al Jazeera maupun relasi dengan Israel. Perseteruan antara Saudi dan Qatar kembali muncul di dekade 2010-an, manakala keduanya berdiri di belakang dua kubu berseberangan dalam musim semi Arab atau Arab Spring. Sebagai contoh dalam kasus Mesir, Qatar memberikan dukungan pada Ikhwanul Muslim, sedangkan Saudi ada di belakang kelompok militer pengganti Hosni Mubarak. Dukungan Qatar terhadap Ikhwanul Muslimin dan beberapa kelompok lain yang senafas ini membuat Saudi dan beberapa negara Teluk meradang, mengingat negara-negara ini mengklasifikasikan Ikhwanul Muslimin serta kelompok-kelompok lain yang didukung oleh Qatar sebagai kelompok teror. Uni Emirat Arab misalnya memutuskan menghukum warga negara Qatar yang diketahui terlibat dalam kelompok Al-Islah yang disebut sebagai bagian dari Ikhwanul Muslimin di negara tersebut pada bulan Maret 2014. Perseteruan akibat perbedaan dukungan politik dalam Arab Spring ini berujung pada pembekuan hubungan diplomatik antara Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain dengan Qatar di awal tahun 2014. Pada bulan November 2014, ketiga negara tersebut sepakat menormalisasi hubungan diplomatik mereka dengan Qatar setelah dimediasi oleh Kuwait. Normalisasi hubungan tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahun 2016, setelah munculnya beberapa insiden yang membuka kembali tabir atas dukungan Qatar kepada beberapa kelompok yang dipandang oleh Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, serta Mesir sebagai kelompok teror, termaksud perubahan afiliasi Hamas dari Riyadh ke Doha. Hubungan diplomatik antara Qatar dengan negara-negara tersebut kembali memburuk. Akhirnya, tanggal 5 Juni 2017, Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar karena 3 alasan. Yang pertama, dukungan Qatar terhadap kelompok-kelompok teror, dukungan Qatar terhadap Al Jazeera, dan dukungan Qatar terhadap Iran. Langkah negara-negara tersebut diikuti oleh Libya, Yaman, dan Maladewa. Yordania juga menurunkan level hubungannya dengan Qatar serta mencabut izin operasi Al Jazeera di negara tersebut. Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir bergerak lebih jauh dengan memunculkan daftar pendukung teror yang di dalamnya terdapat beberapa warga negara Qatar dan kelompok yang berbasis di Qatar.